Jadi ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli ada di dalam beberapa riwayat mengatakan anak mantu dengan mertua, tapi selalu berbeda pendapat tentang masalah fikih. Imam Romli punya ayah juga, ada ulama namanya Muhammad Romli, kalau anaknya namanya Ahmad Romli. Nah di Hadramaut, para habaib di Hadramaut lebih cenderung memilih pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dibanding Imam Romli. Kalau di Mesir kebanyakan memilih Imam Romli juga. Padahal Ibnu Hajar dan Imam Romli ini asalnya juga di Mesir, tinggal di Mesir dua-dua. Banyak di Mesir itu mereka condong kepada Imam Romli. Julukan Imam Romli itu adalah Imam Syafi'i kecil, Asy-Syafi'i As-Shaghir, ahli fikih. Kedua-duanya ini adalah penyempurna mazhab Syafi'i yang mentarjih pendapat yang kuat. Sehingga kitabnya Imam Nawawi yang menjadi rujukan dalam fikih Syafi'i yaitu Minhajut Thalibin itu disyarahkan oleh kedua-duanya. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami menyarahkan judulnya Tuhfatul Muhtaj. Kemudian Imam Romli menyarahkan judulnya Nihayatul Muhtaj. Kemudian Al-Imam Khatib Asy-Syarbini menyarahkan judulnya Mughni Muhtaj. Jadi satu kitab disyarahkan oleh 3 ulama besar. Nah, kenapa Ibnu Hajar yang biasa lebih cenderung dipilih pendapatnya? Alasannya yang pertama, Ibnu Hajar Al-Haytami ini lebih zuhud menurut para ulama karena bukan orang kaya. Tapi kalau Imam Romli orang kaya. Jadi ulama kaya raya. Ibnu Hajar Al-Haytami ulama fakir. Nah, makanya istrinya pernah marah. Istrinya itu waktu itu mau mandi di pemandian umum. Jadi punya pemandian umum. Mau mandi khusus perempuan. Ternyata ketika istrinya Ibnu Hajar mau mandi, penjaga daripada tempat pemandian tersebut mengatakan, "Oh, hari ini sudah di booking sama istrinya Imam Romli. Jadi tidak boleh masuk. Tunggu beberapa hari lagi baru kembali." Jadi istrinya Imam Romli sudah membooking ini tempat, dia ajak seluruh kawan-kawannya yang wanita. Maka istrinya Ibnu Hajar Al-Haytami dia merasakan satu hal yang menyedihkan dalam hatinya. Suami saya ulama, suami dia ulama, tapi kenapa suami dia yang kaya, saya yang miskin? Datanglah menemui Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia katakan, "Wahai suamiku," ya, dalam satu riwayat tidak disampaikan, tapi mulai melayani suami dengan muka yang cemberut. Ibnu Hajar perhatikan ini, tidak ajak bicara, mukanya muka marah. Kan kelihatan kalau perempuan lagi marah. Ini ada apa ini? Akhirnya Ibnu Hajar katakan, "Wahai istriku, ada masalah apa? Tolong sampaikan kepada saya." Maka disampaikan. Pertama dibilang tidak ada masalah. Nah, biasa diulang 3 kali langsung diceritakan itu perempuan. Coba ceritakan lagi. Tidak ada masalah. Itu biasa jawaban yang umum. Nanti kita ulang 3 kali baru dia mulai panjang lebar. Dia katakan, "Itu saya mau mandi tadi tidak bisa. Karena istrinya Imam Romli sudah booking itu tempat." Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, "Terus masalahnya apa? Kan bisa lain hari. Masalahnya kan kalian berdua sama-sama ulama. Kenapa dia hidup senang, kita susah? Dia kaya, kita susah." Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, ini diceritakan dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia juga ada. Ini kitabnya ini. Kitab kumpulan keramat para wali. Ibnu Hajar mengajak istrinya ke satu sumur yang ada di rumah mereka. Kemudian Ibnu Hajar menimba air. Ya, singkat daripada kisah, ketika ditimba air, diangkat itu timba, isinya penuh dengan emas. Nah, dia bilang, "Wahai istriku, kalau mau harta silakan ini ambil. Ambil ini emas. Tapi kita berdua pisah. Tapi kalau kau mau
tetap bersama saya, kau harus ikut apa yang saya mau. Bersabar dalam keadaan seperti ini. Maka sang istri mengatakan ada negosiasi. Dia bilang, oh saya tidak mau pisah denganmu, tetap saya ingin bersamamu. Tapi ini kan ambil 1 atau 2, begitu kan boleh. Ini dibuang. Kata Ibnu Hajar, tidak, semua harus dibuang. Ini lihat emas, ini perempuan, perhiasan, masih negosiasi. 1 sudah 1. Buat kita ya belanja untuk enggak. Pilihannya ini, mau ambil ini, silakan kau ambil semua, tapi kita pisah. Atau kalau mau ikut saya, ini semua kita buang. Maka dia katakan, kalau begitu saya ikut engkau. Dibuang lagi ke sumur itu emas. Nah itu Ibnu Hajar al-Haytami. Ini kasus yang sama dengan Imam Sibawayh, ahli Nahu, lahir 148 Hijriah, meninggal 180 Hijriah. Imam Sibawayh ini punya kitab sebenarnya banyak. Beliau ini belajar kepada seorang ahli hadis, ahli fikih namanya Hammad ibn Salamah. Hammad bin Salamah ini ulama ahli hadis, ahli fikih. Imam Sibawayh sebelum belajar Nahu belajar kepada Hammad bin Salamah. Belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih. Dan Imam Sibawayh ini terkenal orang yang rajin mencatat. Mencatat banyak fawaid-fawaid. Nah itu ketika kitab beliau sudah banyak dicatat, ditaruh di rumah. Kemudian beliau belajar ilmu Nahu kepada Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi pakar Nahu, menikahlah beliau. Ketika menikah, ya, ini sang istri, perhatikan waktunya lebih banyak habis dengan kitab dibanding dengan istrinya. Tiap hari kitab. Akhirnya ini istri cemburu sama kitab. Ini suami saya lebih cinta kepada kitab daripada saya. Niat buruk muncul. Nanti dia keluar dari rumah, saya bakar nih semua kitab. Keluarlah Imam Sibawayh dari rumah. Sang istri mengambil seluruh kitabnya Imam Sibawayh yang beliau tulis bertahun-tahun. Mungkin di situ ada masalah fikih, masalah hadis. Hanya disisahkan 1 kitab. Dia bilang ini sudah 1, biarkan saja. Yang lain semua diambil. Apa yang dilakukan? Itu kitab ditumpuk di halaman rumahnya. Ada yang mengatakan di belakang rumah. Jadi punya rumah itu belakang itu ada halaman di bagian belakang, bukan bagian depan. Dikumpulkan di situ, diambil minyak, disiram, dibakar. Habis itu kitab. Imam Sibawayh pulang kembali ke rumah, menuju ke kas beliau yang berisikan kitab. Pulang cari kitab, lihat kitab kosong, hanya ada 1. Tanya kepada istrinya, wahai istriku, kitabku di mana? Kata istrinya ada di belakang. Oh, Imam Sibawayh ke belakang. Ternyata lihat sudah jadi abu. Imam Sibawayh panggil istrinya, wahai istriku, ini apa ini? Kitab saya mana? Kata istrinya, itu kitabmu. Saya cemburu dengan kitabmu. Kau lebih banyak menghabiskan waktu dengan kitab dibanding dengan saya. Kalau begitu hari ini kita pisah. Saya talak 3, gak ada rujuk lagi. Diceraikan istrinya. Akhirnya Imam Sibawayh umurnya tidak panjang, 148, meninggal 180, 32 lebih ya. Meninggal dunia. Ketika meninggal dunia hanya tersisa 1 kitab. Tersisa 1 kitab yang diteruskan oleh muridnya namanya Hasan Al-Akhfash. Itu. Karena itu bukan kitab, bukan tujuan beliau mengarang kitab, tapi itu catatan-catatan beliau ketika belajar ilmu Nahu. Catatan-catatan beliau ketika belajar ilmu Nahu kepada guru-gurunya. Maka mereka ketika menyebarkan kitab tersebut tidak ada judul, akhirnya mereka namakan ini buku dengan kitab. Diberikan nama Al-Kitab. Nah, jadi judulnya sampai hari ini judulnya Al-Kitab. Itu adalah kitab karya Imam Sibawayh. Nama aslinya adalah Amrun bin Usman. Lahir tahun 148 Hijriah, meninggal 180 Hijriah. Ya, wallahu a'lam bishawab.